jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Give Beyond Church. Saya undang kita bangkit berdiri. Hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, memasyurkan namanya, memuji Dia dengan segenap hati kita. Amin. Dengan penuh sukacita. Mari kita baca di Mazmur 34 ayat 2 sampai 4. Nanti saya akan baca ayat 2, saudara ayat 3. Lalu di ayat yang keempat kita baca bersama-sama. Mazmur 34 ayat 2 sampai 4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, saudara. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Bersama-sama, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Berikan kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Saudara, kita melalui lagu ini kita diingatkan bahwa kita aman di dalam naungan Tuhan. Karena Tuhanlah penolong sejati kita. Amin. Ya Tuhan, Engkau Allahku. Aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Mari kita puji Dia, katakan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Amin. Katakan, ya Tuhan, Engkau Allahku. Aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Sama-sama pujikan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Ini pujian, ucapan syukur kami, karena hidup kami aman di dalam tangan-Mu. Thank you Lord, kami mau memuji, mengagungkan nama-Mu, memasyurkan nama-Mu. Katakan, ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku
jiwaku melekat kepadamu. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Hari ini kita datang dengan keyakinan iman karena Kristus adalah penebus hidup kita. Amin. Mari sama-sama kita membawa pujian kita yang tertinggi. Kita mau agungkan Dia. Kita mau berikan penghormatan kepada Kristus yang telah menebus hidup kita. Mari naikkan pujian ini dengan ucapan syukur. Come on, music. Hidupku telah ditebus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Hey. Kulihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darah sang penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Say, oh precious, come on. Oh precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Come on, say glory. Glory, glory, this I see, nothing but the blood of Jesus. All my praise for this I bring. Come on. Nothing but the blood of Jesus. We sing it. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Singing, oh precious, come on. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Sing it. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang yang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia di dalam Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan katekismus. Minggu ini masuk pertanyaan yang ke-19. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaannya, apakah kematian Kristus berarti semua dosa kita dapat diampuni? Ya,
Karena kematian Kristus di kayu salib membayar penuh hukuman atas dosa kita. Allah dengan murah hati memperhitungkan kebenaran Kristus kepada kita seolah-olah itu milik kita sendiri dan tidak akan mengingat dosa kita lagi. 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara, banyak orang percaya yang menjalani hidup itu dengan beban tersembunyi. Beban rasa bersalah, rasa malu, dan ketakutan. Apakah mereka benar-benar diampuni? Saudara, di balik pencapaian dan aktivitas keagamaan, masih tersimpan pertanyaan yang tidak mudah diabaikan. Apakah dosa saya terlalu besar untuk diampuni? Apakah saya benar-benar bisa diterima oleh Allah? Saudara, pertanyaan ini penting dan sangat manusiawi. Dan justru disinilah Injil Yesus Kristus membawa jawaban yang bukan hanya logis, tetapi juga sangat indah dan membebaskan. Tadi di dalam 2 Korintus 5:21 menyampaikan inti dari keselamatan Kristen, yaitu Yesus yang tidak pernah berdosa dibuat menjadi dosa karena kita. Saudara, ini bukan berarti Yesus berbuat dosa, tetapi Allah memperlakukan dia sebagai pendosa. Dia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Dan sebaliknya, kita menerima kebenarannya. Saudara, inilah pertukaran ilahi, di mana hukuman kita jatuh kepada Kristus dan kebenarannya diberikan kepada kita. Jadi Injil bukan tentang memperbaiki hidup agar layak diterima oleh Allah. Tetapi Injil adalah tentang Kristus yang menukar tempatnya dengan kita. Kematiannya bukan hanya sekedar contoh kasih. Itu adalah pembayaran penuh. Jadi tidak ada dosa terlalu besar. Tidak ada kegagalan terlalu dalam yang tidak tertutupi oleh salibnya. Darah Allah tidak hanya menghapus dosa-dosa kita, namun Dia juga memperhitungkan kebenaran Kristus itu kepada kita. Artinya apa, saudara? Artinya kita tidak hanya diampuni, tetapi kita juga dipandang benar. Seolah-olah kita itu taat sempurna seperti Kristus sendiri. Saudara, Tim Keller mengatakan di dalam Injil kita lebih berdosa dan rusak daripada yang kita sadari. Tetapi pada saat yang sama kita lebih dikasihi dan diterima di dalam Kristus daripada yang pernah kita bayangkan. Jadi salib mengungkapkan keduanya, yaitu betapa seriusnya dosa kita, tetapi juga betapa besar kasih karunia Allah. Saudara-saudara, ini bukan hanya konsep teologis, tetapi ini adalah fondasi identitas kita sebagai orang percaya. Kita tidak perlu lagi hidup dalam rasa bersalah, karena Kristus telah menanggung semuanya. Kita tidak perlu berusaha mati-matian untuk membuktikan bahwa kita cukup baik. Di dalam Kristus kita sudah diterima. Allah tidak lagi melihat kita berdasarkan kegagalan kita, tetapi berdasarkan kebenaran Kristus yang kini menjadi milik kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya mengapa hidup Kristen bukan hidup dalam rasa bersalah, melainkan hidup di dalam syukur dan sukacita. Kita tidak perlu terus-menerus bertanya, apakah kita sudah cukup baik? Karena salib telah menjawabnya, sudah selesai. Lalu apa implikasinya, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup di dalam pengampunan, bukan rasa bersalah. Kita tidak perlu membuktikan diri kepada Allah karena pengampunan diberikan melalui pengorbanan Kristus, bukan karena usaha kita.
Dan ini memberi kita keberanian untuk mengakui dosa dengan jujur dan penuh keyakinan. Dan kesadaran akan anugerah ini melahirkan hati yang rendah hati dan penuh syukur. Kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Karena identitas kita ditopang oleh kasih Kristus, bukan oleh pencapaian kita. Dan karena kita telah diampuni, maka kita juga dimampukan untuk mengampuni orang lain. Kita mengampuni bukan karena mereka layak, tetapi karena kita sendiri telah diampuni lebih dahulu. Dan pada akhirnya Injil memberi damai di tengah tekanan hidup. Kita tidak hidup untuk mencari penerimaan karena kita sudah terima. Dan ini membebaskan kita untuk menjalani hidup dengan tenang dan penuh dengan pengharapan. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara, saya mengundang kita semua untuk kita bersama-sama melakukan doa pertobatan. Mari kita bertobat dari usaha membuktikan diri dan hidup dalam rasa bersalah. Dan kita kembali percaya sepenuhnya bahwa hanya pengorbanan Kristus yang membuat kita diterima dan dibenarkan oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mengaku bahwa seringkali kami ragu akan kasih dan pengampunan-Mu. Kami masih menyimpan rasa bersalah seolah-olah salib Kristus itu belum cukup. Tuhan, ampuni kami yang sering mengandalkan diri sendiri dan sulit mengampuni orang lain. Kami mau bertobat dan kembali bersandar kepada anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan karena di dalam Kristus Engkau melihat kami sebagai orang benar. Terima kasih atas pengampunan dan kasih-Mu yang sempurna. Dan berikanlah kami kekuatan untuk hidup di dalam pengampunan, membagikan kasih dan terus bersandar kepada Injil-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu yang besar. Hanya di dalam nama Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita meresponi pembacaan katekismus yang baru saja kita dengar sambil membawa setiap pergumulan dan tantangan kita kepada Tuhan. Mari kembali pandang kepada karya penebusannya dan kasih-Nya yang selalu baru yang disediakan bagi kita. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha Tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru setiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Sama-sama katakan. Allah sabar saat kita tersesat, lembut Sang Bapa panggil pulang kita, disambutnya yang lelah dan yang jahat. Pujikan. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa.
naikkan pujian ini. Bawa ucapan syukurmu, naikkan pengagunganmu bagi Tuhan. Sama-sama katakan. Allah curahkan kasih tanpa batas. Kita ditebuskan oleh darah-Nya. Katakan. Dulu berhutang, sekarang kita bebas. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Yes. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru setiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui. Puji Tuhan kita katakan. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru setiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Kami hidup, kami berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena Allah setia, tidak pernah meninggalkan kami. Biar kami terus memberikan hidup kami kepada Engkau. Biar kami terus memandang kepada karya-Mu yang agung. Jadilah kerajaan-Mu di hidup kami. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Saudara pujikan. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Sama-sama pujikan. Crucified, laid behind the stone, raised to life, ascended to your throne, Son of Man, glorious is your reign, exalted Lord, we worship you above all. Biarlah pujian ini menjadi ucapan syukur kita atas pengorbanannya. Dia menebus hidup kita dari setiap dosa kita. Amin. Mari angkat suara kita sama-sama pujikan. Above all powers, above all peace, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Katakan crucified, crucified, laid behind the stone, raised to life,
exalted Lord. We worship you. Dengan segenap hatimu pujikan crucified, Crucified, laid behind the stone, raised to life, ascended to your throne. Son of man, glorious is your reign. Exalted Lord, we worship you above all. Jemaat sendiri pujikan. Cruz. Tinggikan dia. Yes Lord. Son of man, glorious is your reign. Exalted Lord, we worship you above all. Ya Tuhan. Pujian ini menjadi pengingat kami Tuhan. Seringkali dalam hidup kami saat kami merenungkannya Tuhan. Kami meninggikan hal-hal fana yang ada di dalam dunia ini. Kami terpikat Tuhan akan dosa Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan. Pengorbananmu, karyamu di atas kayu salib sungguh telah menebus hidup kami dari dosa. Kami tidak lagi hidup dalam jerat dosa. Kami diampuni. Kami dibebaskan, bukan karena usaha kami Tuhan. Tapi hanya oleh karena pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau rela mati bagi kami dan Engkau bangkit memberikan pengharapan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam perjalanan hidup kami, Bapa biarlah Engkau terus membawa kami untuk kami bisa terus melekat dengan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus membawa kami untuk kami bisa selalu bergantung kepadamu Tuhan. Bukan bergantung pada kekuatan, kehebatan kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan firman yang akan disampaikan juga biarlah menjadi pengingat yang baik. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Dan membantu kami untuk kami memandang kepada karya salib-Mu dengan lebih indah, dengan lebih jelas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk melanjutkan ibadah ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area giving booth. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Wish to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang terus menopang dan memelihara kami. Sebentar kami akan memberikan sebagian berkat yang kami terima yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Biarlah ini menjadi sarana untuk pekabaran Injil-Mu melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami mau memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi. Hai Church, senang sekali bisa bertemu Anda hari ini. Dengan saya Ong, kembali menyapa Anda dalam Gibeon Weekly News.
Pendaftaran Summer Camp dapat dilakukan melalui link berikut atau kunjungi Summer Camp Booth untuk informasi lebih lanjut. Church, minggu ini adalah kesempatan terakhir untuk mendaftarkan anak Anda dalam acara penyerahan anak yang akan dilaksanakan Rabu 14 Mei pukul 6 sore di Gibeon Church. Segera daftar hari ini juga melalui website kami di www.gibeon.church atau langsung ke Connect Booth setelah ibadah ini. Cek. Panggilan untuk semua pekerja, pemilik usaha, dan yang sedang mencari pekerjaan. Anda diundang hadir di seminar Faith and Work bersama Pastor Anthony Pribudi. Bekerja dengan panggilan bukan sekedar mengejar penghasilan. Apakah kita bekerja hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup? Atau ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar penghasilan? Temukan jawabannya pada hari Sabtu 31 Mei pukul 16.30 di Gibeon Church. Daftar sekarang melalui link berikut, Gibeon App atau website di www.gibeon.church. Ajak teman, rekan kerja, atau siapapun yang sedang mencari arah dalam menjalani profesinya. Last but not least, hari ini kita merayakan Mother's Day. Berikan ucapan selamat dan pelukan bagi ibu atau figur ibu dalam hidup Anda untuk merayakan dan menghormati peran luar biasa mereka. Let's show some love and gratitude to all the amazing moms. Kami menyediakan booth untuk Anda dapat menulis ucapan dan juga mengabadikan momen ini bersama. And moms, this video is for you. Bagi para ibu dan juga bagi para istri, kiranya Tuhan menolong saudara di dalam menjalankan peran saudara sebagai seorang ibu dan juga seorang istri. Bolehkah saya mengundang para ibu dan para istri untuk boleh bangkit berdiri? Kami rindu untuk mendoakan saudara. Bolehkah? Mari berikan apresiasi dong untuk para ibu dan para istri atas peran yang mereka lakukan, tanggung jawab yang mereka lakukan dalam menjalankan panggilan mereka. Dan bolehkan juga kami mengundang para suami, jikalau para istri datang bersama dengan para suami untuk juga boleh bangkit berdiri. Ya, bolehkah para suami juga menggandeng tangan istri saudara? Ya, kita akan sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Kami berdoa untuk para ibu, para istri yang ada di tempat ini atau dimanapun mereka berada. Kami bersyukur untuk pengorbanan, keteguhan hati mereka di dalam menjalankan panggilan mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menguatkan, Tuhan meneguhkan panggilan mereka. Tuhan yang memimpin mereka dengan hikmat, kasih, kesabaran di dalam menjalankan peran mereka sebagai seorang istri dan juga di dalam peran mereka sebagai seorang ibu. Sekiranya mungkin ada dari para ibu atau para istri yang sedang berbeban berat saat ini, merasa gagal dan kehilangan pengharapan, mohon kiranya Tuhan menolong mereka. Ingatkan mereka bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Ingatkan mereka bahwa Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Dan bahwa kasih-Mu senantiasa menaungi dan menopang setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang masih berdiri, mohon tetap bangkit berdiri. Hari ini adalah minggu kedua, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Oleh sebab itu mari setiap saudara saya undang semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Mari bersama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Selamat datang di Gibeon Church bagi setiap saudara yang beribadah bersama-sama di tempat ini dan juga bagi setiap saudara yang beribadah secara live streaming. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Seperti yang tadi sudah ditayangkan, pada tanggal 8 sampai 10 Juli nanti, saudara, Gibeon Church akan mengadakan summer camp bagi teman-teman youth. Oleh karena itu, bagi setiap saudara yang memiliki anak usia 12 sampai dengan 18 tahun, saudara dapat mendukung anak-anak saudara untuk dapat mengikuti summer camp kali ini. Untuk biaya kontribusi adalah sebesar 600.000, tetapi sekiranya saudara mungkin memiliki kendala secara dana, dan membutuhkan subsidi 50%, saudara dapat menyampaikan hal ini kepada Pastor Dave atau kepada kami tim pastoral. Jangan sampai hal ini menghambat anak-anak saudara di dalam mengikuti summer camp kali ini. Kami juga sangat terbuka dan sangat berterima kasih sekiranya ada di antara Bapak Ibu Saudara yang terbeban dan juga digerakkan untuk memberikan bantuan dana bagi teman-teman youth yang terkendala secara dana ini. Saudara juga dapat menghubungi kami tim pastoral sekiranya ada dari antara saudara yang tergerak dan juga terbeban untuk membantu. Baik, itu saja kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita tenangkan hati kita dan kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Sebentar firman-Mu akan disampaikan. Tenangkan hati kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang ada di dalam kami, mohon kiranya Engkau melembutkan hati kami dan menolong kami di dalam menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu menyadari keterbatasannya, namun biarlah firman-Mu tetap dapat tersampaikan dengan benar di tengah keterbatasannya. Nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita masih berada di dalam sermon series kita Facing the World with Gospel Confidence, dan minggu ini kita memasuki minggu yang ke-17, saudara. Dan untuk judul khotbah yang akan bersama kita renungkan hari ini adalah kemenangan dalam peperangan. Kita akan bersama merenungkan kisah ini di dalam Efesus 6 ayat yang ke-13 sampai ke-18. Kita baca secara bergantian, saya membaca ayat yang ke-13 bersama-sama ayat yang ke-14 terus bergantian sampai dengan selesai ya. Efesus 6 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini masih sangat terkait dengan firman Tuhan yang kita renungkan minggu lalu, yaitu terkait dengan peperangan rohani. Sewaktu saya membaca dan merenungkan bagian ini, saudara, tiba-tiba pikiran saya langsung teringat pada film-film yang pernah saya tonton terkait dengan film action, saudara. Salah satunya adalah ini, saudara. Ini adalah film yang mengambil setting zaman bahela, zaman dulu ya, saudara. Dan biasanya menampilkan pertempuran yang sangat epic, yaitu pertempuran antara kebaikan melawan kejahatan biasanya. Dan ternyata saat membaca dan merenungkan bagian ini, saya seperti sedang menyaksikan film itu, saudara. Paulus
pada bagian ini sedang menutup suratnya kepada jemaat Efesus dengan sebuah gambaran yang begitu kuat, yaitu seorang prajurit yang sedang terlibat di dalam peperangan rohani. Mengapa Paulus memakai gambaran ini? Karena dia ingin menegaskan bahwa kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang statis ataupun santai. Setiap pengikut Kristus dipanggil untuk terlibat di dalam perjuangan rohani yang nyata. Sehingga hal ini menegaskan bahwa saat kita menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus, kita bukan sedang memasuki zona nyaman. Justru kita sedang melangkah ke dalam medan peperangan. Bahkan seorang hamba Tuhan bernama Warren Wiersbe juga mengatakan seperti ini. Sooner or later, every believer discovers that the Christian life is a battleground, not a playground. Cepat atau lambat, setiap orang percaya akan menyadari bahwa kehidupan seorang Kristen adalah sebuah medan pertempuran, bukan taman bermain. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan selamat mengikuti wajib militer bersama dan selamat berperang bersama ya saudara. Namun sayangnya saudara, gambaran prajurit Kristus ini seringkali terlupakan. Kita mungkin lebih sering mendengar penggambaran bahwa kita ini garam dunia, kita ini terang dunia, kita ini imamat yang rajani. Tapi penggambaran prajurit Kristus, mungkin ini adalah salah satu penggambaran yang jarang kita renungkan secara mendalam. Mungkin anak-anak sekolah minggu lebih memahami seorang Kristen adalah seorang prajurit Kristus dibandingkan kita yang dewasa ini. Karena saya ingat waktu kecil saya sering menyanyi lagu Saya Laskar Kristus, seperti itu. Nah banyak orang Kristen yang berpikir bahwa menjadi Kristen adalah jalan keluar dari peperangan. Mereka berpikir bahwa menjadi Kristen adalah solusi untuk terbebas dari masalah yang dihadapi. Bahkan ada juga yang berpikir, waktu kita menjadi Kristen, kita nggak perlu melakukan apa-apa lagi. Kita nggak perlu berjuang lagi karena semua sudah diselesaikan oleh Yesus. Ditambah lagi dengan munculnya pengajaran-pengajaran yang nggak bertanggung jawab, yang mengajarkan kalau ikut Yesus, maka semua akan aman dan nyaman. Nggak ada yang perlu kita lakukan lagi, karena Tuhan berdaulat atas hidup kita, maka kita tidak perlu melakukan apa-apa. Sehingga ayat yang kita baca tadi, ini mungkin terasa kurang relate atau kurang relevan dan terasa jauh dari kenyataan hidup banyak orang percaya. Padahal kenyataannya enggak demikian. Itu adalah pemikiran yang keliru, saudara. Saudara, kita perlu untuk terus mengingat hal ini. Yaitu bahwa Tuhan memang berdaulat, tapi manusia tetap memiliki tanggung jawab. Meskipun Tuhan berdaulat, tetap ada bagian kita sebagai orang percaya. Salah satunya adalah sebagai seorang prajurit Kristus, yaitu untuk senantiasa berjaga-jaga, senantiasa waspada, dan siap menghadapi serangan musuh. Ini yang menjadi bagian kita. Ayat-ayat yang baru saja kita baca menegaskan bahwa setiap pengikut Kristus dipanggil untuk hidup di dalam kewaspadaan, ketangguhan, dan kesiapan di dalam menghadapi peperangan. Nah, oleh sebab itu sebagai seorang prajurit Kristus, kita perlu menyadari bagaimana seharusnya kita bersikap di dalam menghadapi peperangan yang ada di depan kita. Nah, namun seperti yang Paulus sampaikan, dan juga seperti yang Pastor Mike sampaikan minggu lalu saudara, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Dalam arti, peperangan kita bukan melawan manusia. Musuh kita bukan istri kita, bukan suami kita, bukan atasan kita, juga bukan mertua kita, saudara. Betul, kita mungkin akan berhadapan dan berkonflik dengan mereka, dengan sesama kita, tetapi mereka bukan musuh kita. Peperangan kita bukan melawan mereka. Tetapi peperangan sesungguhnya yang kita hadapi adalah melawan kuasa jahat, melawan roh-roh kegelapan yang tidak terlihat, yang bekerja di balik segala kekacauan yang terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Tony Merida di dalam bukunya. Dia mengatakan seperti ini. Ada sebuah pertempuran yang tidak kelihatan, bersifat kosmik dan spiritual, di mana kita semua terlibat
di dalamnya. Jadi di dalam kehidupan orang percaya, ada peperangan rohani yang terus berlangsung, saudara. Peperangan yang gak kelihatan, tapi nyata. Yang menuntut kita untuk selalu siap dan waspada. Kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Kita juga perlu memahami mengapa Paulus menuliskan bagian itu, saudara. Kemungkinan besar pada masa itu, orang Romawi, orang Yunani hidup di dalam budaya yang penuh dengan penyembahan berhala. Kota Efesus sendiri pada waktu itu adalah sebuah pusat keagamaan yang terkenal dengan kuil besar Dewi Artemis. Nah, kehidupan sehari-hari masyarakat Efesus sangat kental dengan praktek okultisme, ilmu sihir, dan juga penyembahan berhala. Dan satu hal lain yang juga mungkin terjadi adalah ada orang-orang yang meremehkan atau bahkan menganggap kalau kuasa gelap hanyalah sebuah mitos. Kita perlu ketahui juga bahwa pada masa itu, kota Efesus termasuk kota yang sangat maju dan sangat berkembang. Jadi banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terpelajar ada di sana. Jadi nggak mengherankan jika sebagian dari mereka cenderung berpikir secara rasional dan ilmiah. Sehingga sulit menerima keberadaan realitas dunia rohani. Termasuk kuasa gelap. Jadi apa yang terjadi hari-hari ini, itu sebenarnya sudah terjadi di masa lalu, saudara. Dan seperti yang disampaikan minggu lalu, ada kecenderungan dunia untuk over spiritualism, melebih-lebihkan kuasa kegelapan, di mana segala sesuatu yang disalahkan selalu si iblis. Kita salah melakukan ini, iblis. Kita salah melakukan ini, iblis. Iblis yang kita jadikan kambing hitam. Dan sebaliknya, ada kecenderungan kita yang satunya adalah under spiritualism. Menganggap kuasa gelap itu hanya mitos. Nggak ada yang namanya makhluk halus, nggak ada yang namanya iblis atau setan. Bahkan saat ini saudara ditambah dengan budaya yang semakin berkembang, teknologi yang semakin canggih, kita semakin mengecilkan hal-hal yang sifatnya spiritual dan mistis. Beberapa tahun lalu ada sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Institute di Amerika Serikat, di mana pertanyaan yang diajukan adalah, apakah setan itu ada atau hanya sebuah simbol kejahatan? Dan dari survei ini, saudara, hasilnya cukup mengejutkan. Karena di dalam artikel ini menyebutkan bahwa sekitar 40% atau hampir setengah dari responden yang mengaku Kristen, tapi tidak percaya bahwa setan itu benar-benar ada. Mereka menganggap setan hanyalah simbol kejahatan. Nah, saudara, apa artinya jika seorang Kristen tidak percaya bahwa setan atau kuasa gelap itu ada? Kalau seorang Kristen atau orang percaya menganggap bahwa setan atau kuasa gelap itu tidak benar-benar ada atau hanya sekedar simbol, maka sesungguhnya secara tidak langsung dia sedang menolak kebenaran yang dinyatakan oleh Alkitab. Karena Alkitab sendiri dengan sangat jelas mengatakan bahwa setan atau kuasa kegelapan itu ada dan nyata. Dan mereka sampai hari ini aktif untuk menjatuhkan umat Tuhan. Makanya pada ayat yang ke-13, Paulus menekankan kembali apa yang sudah dia sampaikan di ayat yang ke-11 tadi. Paulus mengingatkan jemaat Efesus untuk mengambil sikap seorang prajurit dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Tapi mengapa Paulus sepertinya sangat serius ya dengan apa yang diperintahkannya ini? Yang pertama, saudara, Paulus tahu betapa berbahayanya iblis, musuh terselubung yang dihadapi orang percaya. Nah, di dalam bahasa aslinya, iblis itu dinamakan diabolos, saudara. Nah, dari namanya aja kita udah tahu ya, dia itu nakal dari sejak kecilnya, saudara. Sering bolos sekolah. Nah, saudara, sebenarnya arti diabolos ini sendiri sebenarnya bukan iblis, saudara. Tapi pekerjaan yang dilakukannya. Yaitu memfitnah, mendusta, menuduh. Dia melakukan tipu daya kepada kita. Dia memfitnah kita. Dan dia membohongi kita dengan caranya yang licik. Dia memutarbalikkan kebenaran. Dia menyesatkan kita, bahkan membuat kita percaya bahwa sesama kita itu musuh. Dan tidak hanya itu. Di ayat ke-12, Paulus menjelaskan sistem pemerintahan dari iblis yang begitu rapi
dan terstruktur. Dia mengatakan ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu. Itu bukan sekedar ungkapan yang disampaikan oleh Paulus, saudara. Itu menggambarkan betapa sistematis, terorganisir, dan seriusnya kekuatan iblis. Artinya iblis nggak bekerja sendirian, saudara. Kalau diumpamakan mungkin aja dia juga mereka punya grup WA seperti kita, saudara. Saling mengkoordinasi bagaimana cara menjatuhkan manusia. Nah, saudara, inilah lawan yang kita hadapi. Itulah sebabnya Paulus menekankan hal ini di bagian akhir tulisannya. Karena iblis itu nyata, dia licik dan dia sangat berbahaya. Entahkah kita orang percaya baru atau kita udah percaya Tuhan puluhan tahun, iblis dan pasukannya punya satu tujuan yang sama. Menghancurkan orang percaya. Dan kita manusia, dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan dapat memenangkan peperangan itu. Karena iblis sangat mengenal kita. Dia tahu kelemahan kita yang bahkan kita sendiri nggak tahu dan nggak menyadarinya, saudara. Penggambarannya mungkin kira-kira seperti ini. Saudara pernah gak saudara berandai-andai seperti ini? Seandainya saya diberikan waktu lebih banyak untuk bisa mempelajari bidang ini, saya pasti akan menjadi expert di bidang ini. Pernah saudara? Saya pernah melakukannya, saudara. Saya pernah cerita sama saudara ya, dulu saya suka basket dari sejak SMP. Sebenarnya itu bukan sekedar suka, saudara. Saya cinta mati sama basket, saudara. Yang bisa membuat saya berhenti main basket cuman pada waktu itu adalah saya harus memilih. Apakah basket atau istri saya. Jadi waktu itu saya berantem gara-gara basket, saudara. Saya begitu egois pada waktu itu. Dan saking cintanya saya sama basket, waktu SMP itu saya pernah berdoa seperti ini sama Tuhan. Tuhan, kalau kau izinkan saya jadi pemain NBA, Tuhan, saya nggak akan melakukan dosa lagi. Saya janji, Tuhan. Saudara yang nggak tahu pemain NBA itu pemain internasional di Amerika Serikat sana ya, saudara ya. Ada Michael Jordan, Shaquille O'Neal, saya mau seperti mereka, saudara. Itu doa saya. Saya bertransaksi sama Tuhan. Ternyata dari SMP saya punya bakat dagang ternyata ya, saudara ya. Bertransaksi sama Tuhan. Nah, saudara, saya juga berandai-andai. Seandainya saya bisa tahu basket 5 tahun sebelumnya. Dari sejak saya SD, pasti SMP saya bisa masuk tim sekolah. Pasti saya nggak akan dipanggil si letoy atau si anemia. Pasti saya nggak akan dijadikan pemain andalan. Yang diandalkan pada waktu tim kami sudah menang banyak baru disuruh masuk. Yang diandalkan waktu permainan gamenya tinggal sedikit waktunya baru saya dikasih masuk. Pasti saya nggak akan dijadikan pemain andalan seperti itu. Dan at least seandainya saya nggak jadi pemain NBA, saya bisa membela timnas. Saya masuk timnas Indonesia, membela Indonesia. Itu andai-andai saya. Mungkin saudara ada yang berandai-andai. Seandainya saya diberikan 10 tahun untuk mempelajari matematika, saya akan menjadi seorang expert di bidang matematika. Dan sebagainya. Saudara bayangkan si iblis. Berapa tahun dia mengenal dan mempelajari manusia? Ribuan tahun, saudara. Dari sejak belum ada psikologi, sosiologi, antropologi, dan logi-logi lainnya, saudara. Iblis sudah ada. Dia aktif mempelajari manusia dari sejak ribuan tahun yang lalu. Dari sejak Adam dan Hawa. Dia menyelidiki sifat manusia, memanfaatkan kelemahan mereka, dan menjatuhkan mereka dengan tipu muslihatnya. Karena itulah, sangat tidak mungkin bagi kita untuk mengalahkan iblis dengan kekuatan kita sendiri. Tapi saudara perhatikan, sekalipun saya katakan bahwa iblis itu begitu licik, begitu jahat dan manusia nggak mungkin mengalahkan dia. Iblis tetap nggak ada bandingannya dibandingkan Tuhan kita. Iblis nggak maha tahu, saudara. Berbeda dengan Tuhan kita yang maha tahu. Yang mengenal setiap pikiran dan isi hati manusia. Dan mengetahui segala sesuatu dari awal sampai dengan akhir. Iblis juga nggak bisa hadir di mana-mana, saudara. Dia hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu. Tuhan kita maha hadir. Nggak ada tempat yang tersembunyi dari hadiratnya. Dan dalam hal kuasa, iblis terbatas dalam hal kuasa, saudara. Dia nggak bisa berbuat apa-apa tanpa seizin Tuhan. Sebaliknya, Tuhan kita maha kuasa.
segala sesuatu tunduk di bawah otoritasnya. Itulah sebabnya sebelum Paulus berbicara tentang perlengkapan senjata Allah, dia memberikan perintah yang sangat penting untuk dapat menghadapi serangan iblis. Perintah itu kita temukan di ayat yang ke-10 yang berbunyi begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Be strong in the Lord and in the strength of His might. Di dalam bahasa aslinya saudara, kalimat ini bersifat pasif imperatif. Artinya, ini adalah satu perintah, tetapi perintah untuk membiarkan diri dikuatkan. Bukan oleh kekuatan sendiri, tetapi oleh kuasa Tuhan. Jadi Paulus tidak sedang berkata seperti seorang motivator kepada jemaat Efesus. Ayo jemaat Efesus, kamu bisa, kamu harus lebih kuat, kamu harus lebih berusaha. Paulus tidak sedang berkata seperti itu. Sebaliknya, bunyi perkataan Paulus sebenarnya seperti ini. Izinkan dirimu dikuatkan oleh Tuhan. Bersandarlah penuh pada kuasanya. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Mengapa memakai kata izinkan? Karena kecenderungan kita adalah kita lebih senang menggunakan kekuatan kita sendiri. Pemikiran kita sendiri. Nah saudara, inilah kebenaran yang harus terus kita pegang di dalam perjalanan iman kita. Kita tidak bisa dan tidak akan pernah bisa mengalahkan iblis dengan kekuatan sendiri. Iblis begitu licik, dia terlalu berpengalaman dan terlalu kuat jika kita hanya mengandalkan kemampuan kita. Itulah sebabnya Paulus tidak memulai dengan strategi atau taktik, tetapi dengan satu perintah. Izinkan dirimu dikuatkan oleh Tuhan. Bersandarlah penuh pada kuasanya. Paulus ingin menegaskan seperti ini. Kekuatan orang percaya untuk tetap berdiri dan bertahan di dalam peperangan. Bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari Tuhan. Kemudian sewaktu Paulus mengatakan kuat di dalam Tuhan atau kuat oleh Tuhan, Paulus kembali mengingatkan jemaat Efesus dan kita semua tentang status baru kita terkait hubungan kita dengan Tuhan yang terjadi karena persatuan kita dengan Kristus, saudara. Yang sudah dia sampaikan di awal suratnya dan yang sudah sama-sama kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Dikatakan kita ini ada di dalam Kristus. Kuasa darahnya melingkupi kita. Kebenarannya meliputi kita. Kini kita telah menjadi anggota keluarga Allah. Kita yang dulu jauh kini sudah menjadi dekat. Dan kita yang tadinya terpisah dari Allah kini menjadi anak-anak Allah. Meskipun kita mungkin merasa lemah dalam pertempuran, terutama ketika kita bergumul melawan diri sendiri, melawan dosa, godaan iblis, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kekuatan kita berasal dari Tuhan. Kekuatan itu ada karena kita berada di dalam Kristus. Sehingga kita bisa tetap tenang menghadapi pertempuran ini. Karena kita tahu siapa yang bersama kita. Dulu waktu saya kecil saya suka main video game, saudara. Dan terutama video game yang ada di supermarket namanya Ding Dong. Saudara tahu ya Ding Dong, mungkin yang seangkatan saya tahu Ding Dong itu apa. Jadi masukin koin terus main di supermarket. Nah, biasanya papa mama waktu ke supermarket ajak saya, papa mama kasih saya uang untuk saya main Ding Dong sendiri sementara mereka belanja. Nah kadang kalau saya pergi berangkat sendiri main Ding Dong itu, saya malas, saudara. Kenapa malas? Karena di sana tuh banyak anak-anak yang lebih besar dari saya dan mereka suka maksa saya untuk ngasih mereka uang. Saya dipalak istilahnya ya. Dan saya mau gak mau kasih. Karena saya cuma sendiri dan lebih kecil dan mereka banyak. Tapi itu berbeda waktu papa saya menemani saya bermain. Gak ada satupun dari mereka yang berani mendekati saya. Mereka hanya memandang saya dari kejauhan. Bukan karena saya menjadi lebih kuat. Saya tetap si Erik yang kecil, Erik yang kurus, Erik yang letoy. Tapi mereka gak berani mendekati saya karena ada papa saya di samping saya. Dan saya bisa bermain dengan tenang karena saya tahu ada papa saya yang di samping saya. Dan gak ada yang berani mengganggu saya. Nah saudara, keyakinan seperti inilah yang seharusnya meneguhkan kita di dalam menghadapi pertempuran ini. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tapi karena kita tahu siapa
yang menyertai kita. Sekalipun kita jatuh, kita gagal, kita tetap berada di dalam Tuhan. Relasi kita dengannya tidak berubah. Status kita tetap anak Allah. Dan ketika kita menyadari hal itu, saudara, kita bisa bangkit kembali, kita melangkah lagi, tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, dengan bersandar pada kekuatan kuasanya. Hanya ketika kita bersandar pada kuasa dan otoritas Tuhan, kita dimampukan untuk berdiri teguh dan bertahan. Saudara, setiap kita berada di dalam peperangan rohani, dan kita tahu musuh kita nyata. Peperangan kita bukanlah peperangan yang sifatnya fisik yang bisa kita lihat. Tetapi pertempuran yang melibatkan hati dan pikiran kita, saudara. Yang dipengaruhi oleh iblis, dosa, dan juga godaan dunia. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan mengingatkan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa menghadapi musuh dengan kemampuan kita. Tetapi kekuatan kita datang dari Tuhan yang menyertai kita. Karena kita telah dipersatukan dengan Kristus. Mungkin ada dari antara kita yang saat ini merasa gagal, merasa nggak berdaya, dan merasa bodoh karena berulang kali jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Dan kita merasa nggak berdaya. Dan sepertinya kita ingin menyerah dengan segala keadaan yang kita alami. Jikalau kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, kita akan jatuh, dan jatuh. Namun jika kita menyadari kelemahan kita dan berbalik kepada Yesus, seperti yang diingatkan firman Tuhan, dan kembali bersandar kepadanya, maka Dia akan memampukan kita untuk tetap teguh di dalam peperangan ini. Seperti Tuhan sendiri mengatakan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita perlu menyadari kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Dan kita perlu datang kepadanya dan juga mengundang Dia, mengizinkan Dia untuk berkuasa atas hidup kita. Untuk itu mari saat ini kita bertanya kepada diri kita. Apakah kita sadar bahwa kita sedang berada di dalam peperangan rohani? Jikalau kita sadar bahwa kita sedang berada di dalam sebuah peperangan, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita mengizinkan kuasa Tuhan yang besar itu bekerja di dalam hidup kita? Atau kita masih mencoba berjuang dengan kekuatan kita sendiri? Saudara, jikalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan rohani, dan bahwa kita tidak mampu menghadapi dengan kekuatan sendiri, maka kita pun harus menyadari betapa pentingnya untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kemudian saudara, setelah Paulus mengingatkan kita untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, dan di dalam kekuatan kuasanya, dia langsung melanjutkan dengan perintah berikutnya. Dia mengingatkan jemaat Efesus untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Di ayat 14 sampai ke 17 Paulus dengan secara spesifik menegaskan setiap perlengkapan senjata Allah yang telah Allah berikan kepada orang percaya. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini, saudara. Ada ikat pinggang kebenaran, ada baju zirah keadilan, ada kasut kerelaan, ada perisai iman, ada ketopong keselamatan, dan juga ada pedang roh. Nah, saudara, sewaktu Paulus menulis surat ini, Paulus sedang berada di dalam penjara di Roma, saudara. Nah, saudara bayangkan Paulus di dalam penjara, dijaga selama 24 jam oleh tentara Romawi. Justru hal tersebut yang kemungkinan besar, yang membuat Paulus menulis kepada jemaat Efesus dengan penggambaran seorang prajurit. Nah kemudian saudara, pada waktu Paulus menjelaskan tentang perlengkapan senjata Allah ini satu persatu, Paulus tidak sedang menyuruh jemaat Efesus untuk menghafalnya. Hei jemaat Efesus, ingat ya ini ya, kamu harus siap-siap nih. Ingat ikat pinggang itu apa? Kebenaran. Baju zirah itu apa? Keadilan. Ketopong itu apa? Keselamatan. Enggak, Paulus bukan menyuruh mereka untuk menghafal satu persatu seperti itu. Tetapi penekanan dari instruksi Paulus adalah bahwa perlengkapan senjata Allah tersebut berbicara tentang kita mengenakan Kristus
di dalam hidup kita. Sekali lagi, Paulus sedang menunjukkan kepada kita sebuah kebenaran yang dalam. Yaitu bahwa hidup orang percaya adalah hidup yang telah dipersatukan oleh Kristus. Dan seperti yang dikatakan oleh Tony Merida di dalam bukunya, terkait makna dari perlengkapan senjata Allah. Dia mengatakan seperti ini. Mengenakan perlengkapan senjata Allah berarti mengenakan Sang Mesias itu sendiri. Itu berarti kita diidentifikasikan dengannya dan berjuang dengan kekuatannya menunjukkan karakternya. Dan senada dengan itu, James Montgomery Boyce juga mengatakan bahwa seluruh karakteristik yang disebutkan Paulus terkait perlengkapan senjata Allah juga mengarah kepada pribadi Kristus. Apakah itu kebenaran? Yesuslah kebenaran kita. Apakah itu keadilan? Yesuslah keadilan kita. Apakah itu Injil? Injil adalah kabar baik tentang Kristus. Apakah itu iman? Kita meletakkan iman percaya kita kepadanya. Apakah itu keselamatan? Kristuslah keselamatan kita. Jadi mengenakan perlengkapan senjata Allah berarti hidup di dalam Kristus dan mengenakan Kristus sepenuhnya dalam hidup kita. Ini bukan soal mengandalkan kekuatan diri lagi, tapi soal menghidupi identitas baru kita di dalam Kristus. Kebenaran, keadilan, Injil, iman, keselamatan, firman, semuanya bersumber dari Dia. Dan kemudian kalau saudara perhatikan, waktu Paulus memberikan perintah untuk menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, tujuannya untuk apa sih? Nah, kalau kita lihat kembali tujuannya, itu terdapat di dalam ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-11, saudara. Di situ dikatakan, supaya kamu dapat berdiri dan tetap bertahan. Nah, saudara, kenapa Paulus hanya menekankan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan dan tetap berdiri? Mengapa Paulus nggak mengatakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat menang? Bukankah di dalam setiap peperangan yang terjadi, tujuannya adalah untuk memenangkan peperangan itu sendiri? Jawabannya adalah, karena peperangan itu sesungguhnya sudah dimenangkan. Minggu lalu, Pastor Mike menyampaikan seperti ini. Kita tidak bertempur untuk meraih kemenangan. Namun kita bertempur dari titik kemenangan di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita perlu menyadari bahwa peperangan yang kita hadapi, ini bukan peperangan kita, saudara. Ini adalah peperangannya Tuhan. Dan Tuhan telah memenangkan peperangan itu. Namun sayangnya banyak orang Kristen yang menganggap peperangan ini sangat personal, saudara. Dan menganggap bahwa ini adalah peperangan mereka sendiri. Akibatnya mereka mengandalkan kekuatan dan usaha sendiri untuk menang. Padahal kita perlu ingat, saudara. Kekuatan kita tidak akan pernah cukup untuk mengalahkan iblis. Ingat penggambaran yang disampaikan Paulus pada bagian ini, saudara. Kita ini prajurit. Kita bukan raja, kita bukan pemimpin perang. Yesuslah raja dan Dia adalah pemimpin di dalam peperangan ini. Jadi yang harus kita ingat adalah bahwa peperangan yang sesungguhnya adalah peperangan antara Tuhan dengan iblis. Martin Lloyd Jones mengatakan seperti ini pada bagian ayat tersebut. The ultimate issue is not so much my fight with the devil as God's fight with the devil. Masalah yang sebenarnya dan utama bukanlah pertikaian saya dengan iblis, melainkan pertikaian Tuhan dengan iblis. Beginilah seharusnya cara kita memandang peperangan yang kita hadapi. Artinya, saudara, kita sebagai orang percaya bukanlah pemeran utama di dalam peperangan ini, saudara. Dan yang lebih penting lagi, Raja kita, pemimpin kita, Yesus Kristus, Dia sudah memenangkan peperangan itu. Peperangan rohani yang kita hadapi bukanlah peperangan yang masih menunggu kemenangan, saudara. Tetapi peperangan yang sudah dimenangkan sepenuhnya oleh Kristus. Sehingga sebagai seorang prajurit,
kita tidak berjuang untuk mencari kemenangan itu, karena kemenangan sudah ada di dalam Kristus. Raja kita sudah memimpin dan memberikan kita kemenangan. Karena itu saudara, sikap kita di dalam menghadapi peperangan rohani ini, seharusnya bukanlah dengan ketakutan ataupun keputusasaan. Melainkan dengan satu keyakinan, keberanian, karena kita berdiri di atas kemenangan Kristus. Nah saudara, dulu sekitar tahun 80-an atau tahun 90-an ada momen-momen di mana gereja itu menjadi sepi saudara. Dan yang kebanyakan hadir itu wanita saudara. Dan sementara para bapak ada di rumah saudara. Nah saudara tahu momen apa itu saudara? Momen seperti itu biasanya terjadi kalau ada pertandingan tinju saudara. Beneran, mungkin yang baby boomers, Gen X dan milenial pernah mengingat masa-masa itu. Di minggu di mana ada pertandingan tinju disiarkan, biasanya para bapak memilih untuk tinggal di rumah dan nonton pertandingan tinju daripada ke gereja. Dan waktu itu saya ingat saudara, yang paling sering membuat gereja sepi adalah pada waktu pertandingan petinju. Siapa saudara? Iya, Mike Tyson saudara. Betul, itu gereja benar-benar bergumul pada waktu Mike Tyson yang bertanding saudara. Itu peperangan rohani terjadi di sana. Nah saya masih anak-anak pada waktu itu saudara. Tapi saya jadi suka nonton tinju karena kalau pulang dari gereja TV udah disabotase. Jadi saya ikut nonton tinju. Saya jadi suka sama Mike Tyson dan saya ingat sekali setiap sebelum bertanding, biasanya kan dua petinju akan maju berhadapan ya di tengah ring dan ada wasit yang kemudian menyampaikan arahan gitu sebelum pertandingan. Yang saya ingat adalah ini, meskipun Mike Tyson badannya lebih kecil dibandingkan lawan-lawannya, tapi nggak kelihatan dia tuh takut sama sekali. Dari waktu dia berhadapan, sikap badannya tegap, lalu apa? Dia tetap tenang dan tatapan matanya itu yang mengerikan saudara. Tatapan matanya sangat mengerikan menghadap ke arah lawannya. Gestur tubuh dan juga tatapan matanya seolah-olah mengatakan, saya pasti memenangkan pertandingan ini. Begitu juga dengan gestur tubuh lawannya. Gestur tubuh lawannya dan juga tatapan matanya lawannya ke arah Mike Tyson juga seolah mengatakan Mike Tyson yang akan memenangkan pertandingan ini, saudara. Dan benar, Mike Tyson yang memenangkan pertandingan tersebut, saudara. Nah saudara, mengapa Mike Tyson bisa memiliki keyakinan yang begitu besar? Karena dia percaya kepada dirinya. Dia percaya kepada kemampuannya, kekuatannya, pukulannya. Sehingga dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa pertandingan itu pasti dia menangkan. Bagaimana dengan kita orang percaya? Bagaimana sikap kita menghadapi peperangan yang ada di depan kita? Apakah dengan penuh keyakinan, keberanian, ataukah dengan ketakutan dan keputusasaan? Sekali lagi, keyakinan kita, kekuatan kita, bukan pada kekuatan dan kemampuan kita. Tapi pada Tuhan yang telah memenangkan peperangan itu. Jadi kita dapat tetap bertahan dan berdiri di dalam peperangan. Bukan karena apa yang telah kita lakukan. Melainkan karena apa yang telah Tuhan selesaikan. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Tuhan memenangkan peperangan itu? Saudara, sesungguhnya berita akan kemenangan itu telah diberitakan dari sejak perjanjian lama. Dari sejak kitab Kejadian, saudara. Bahkan Tuhan sendiri yang mengumandangkan peperangan antara dirinya melawan si iblis. Kita tahu pada mulanya Tuhan menciptakan dunia ini dengan amat sangat baik. Bahkan di hari terakhir sesudah dia menciptakan manusia, firman Tuhan mengatakan, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Lalu kemudian iblis datang kepada manusia dan menggoda manusia. Dia menipu manusia, melakukan tipu dayanya sehingga manusia menjadi ragu akan kasih Allah dan lebih mempercayai perkataan iblis. Dan akibatnya, manusia pertama jatuh di dalam ketidaktaatan akibat tipu muslihat iblis. Di dalam keberdosaan manusia, Tuhan tetap berinisiatif menghampiri manusia. Tuhan tidak mengatakan kepada manusia, oke, karena pemberontakan dan ketidaktaatan kalian, maka kalian harus menanggung akibatnya. Kalian berjuang sendiri melawan iblis selama sisa hidup kalian. Tuhan gak mengatakan seperti itu. Tetapi Tuhan justru berjanji di dalam Kejadian 3 ayat 15 demikian. Aku
akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah berita Injil pertama kali yang diucapkan oleh Tuhan sendiri. Yang kita kenal sebagai proto-evangelium. Dan kita tahu siapa keturunan si perempuan yang meremukkan kepala si ular. Yesus. Sang Allah anak. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia turun ke dunia. Menjadi sama dengan manusia. Untuk berperang. Menghancurkan iblis. Sewaktu Yesus menjalani kehidupan di dunia ini. Yesus juga mengalami tantangan dan tipu muslihat iblis yang mencoba menjatuhkan dia. Dimulai dari sejak dia baru akan memulai pelayanannya. Sesudah berpuasa selama 40 hari. Iblis mencobai dia. Godaan demi godaan ditawarkan kepadanya. Godaan untuk menggunakan kuasanya demi kepentingan pribadi. Godaan untuk membuktikan jati dirinya dengan cara yang spektakuler. Bahkan godaan untuk mendapatkan seluruh kerajaan dunia dengan cara yang instan. Tapi Yesus menolak semuanya. Dia memilih untuk tetap taat kepada kehendak Bapa. Dan melawan setiap godaan dengan pedang roh yang adalah firman Tuhan. Namun pencobaan tidak berhenti di padang gurun. Sepanjang pelayanannya, Yesus terus menghadapi tekanan, ujian. Bahkan di malam terakhir sebelum dia disalibkan, pencobaan itu masih datang melalui muridnya, Petrus. Setelah Yesus memberitahukan bahwa dia harus menderita, ditolak, bahkan disalibkan, Petrus menarik Yesus dan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan engkau dari hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Terdengar seperti sebuah kalimat yang penuh perhatian dan penuh kasih, saudara. Tapi sebenarnya itu adalah godaan iblis yang mencoba membawa Yesus menjauh dari salib. Dan Yesus langsung mengenal suara di balik kata-kata itu. Dan dia menegur dengan berkata, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Yesus menang atas semuanya. Dia tidak berdosa, dia tetap setia. Yesus tahu pasti tujuannya datang ke dunia. Bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Bukan untuk mencari kemuliaan manusia. Tetapi untuk melakukan kehendak Bapanya. Untuk menyelamatkan umatnya. Untuk meremukkan kepala si ular. Musuh dari sejak semula. Dia tidak akan membiarkan godaan apapun menggagalkan misi penebusan itu. Sampai akhirnya penggenapan atas Injil yang sejak semula disampaikan Allah itu benar-benar terjadi. Yesus, Sang Raja sejati, pemimpin yang sempurna, dia merelakan dirinya menanggung hukuman salib yang sebenarnya tidak layak untuk dia terima. Bagi iblis, salib tampak seperti kemenangan buat mereka. Bagi dunia, salib tampak seperti kegagalan dan akhir dari segalanya. Tapi mereka nggak tahu bahwa melalui salib, Yesus justru sedang menyelamatkan umatnya dengan tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Dan di salib itu, Yesus, dia raja di atas segala raja. Dia rela direndahkan dan dilecehkan. Di salib itu, Yesus pemimpin sejati. Dia rela menanggung hinaan dan siksaan. Dan di salib itu, Yesus yang adalah Allah yang sejati. Dia merelakan dirinya disalibkan oleh ciptaannya sendiri. Namun justru melalui salib yang adalah lambang hukuman, kelemahan, dan kekalahan. Justru di sanalah Yesus melucuti kuasa musuh dan menang atas mereka. Seperti yang tertulis di dalam Kolose 2 ayat yang ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka di salib. Salib bukanlah kekalahan, tapi kemenangan Allah yang sejati. Apa yang tampak seperti kehancuran, sesungguhnya adalah karya keselamatan. Melalui ketidakberdayaannya, bahkan sampai kematiannya di salib, Yesus justru meremukkan kepala si ular. Seperti apa yang telah dijanjikannya dari sejak semula. Salib bukanlah akhir cerita.
namun titik balik seluruh sejarah. Di sanalah Kristus menang, bukan dengan pedang, tapi dengan pengorbanan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kasih yang gak tergoyahkan. Yesus telah mengalami segala tekanan, cobaan, ujian dari si jahat. Namun dia tetap taat sampai akhir. Karena kasihnya kepada Bapa dan kepada kita jauh lebih besar dari semua itu. Dan dalam ketaatannya itu dia telah menang. Saudara, mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini merasa sendiri. Merasa diri kita gak berarti, gak berharga. Kita tahu kebenaran tapi kita merasa lelah. Kita sudah mencoba untuk setia tapi kita berulang kali jatuh dan gagal. Selain itu saudara, kita juga menghadapi peperangan rohani yang nyata dan gak mudah. Mungkin saudara-saudara yang ada di bangku kuliah, mungkin bergumul dengan godaan untuk pembuktian diri, untuk diterima oleh lingkungan, dan gak jarang tergoda untuk mencampur kebenaran dengan keinginan dunia. Mungkin saudara yang bekerja secara profesional atau pemilik perusahaan, godaan hadir lewat kompromi kecil yang lama-lama kita anggap biasa. Kita digoda untuk berpikir, semua orang melakukan hal yang sama, kenapa saya nggak boleh melakukannya? Kita mungkin nggak menyadari, tapi disitulah iblis sedang berperang melalui hal-hal yang kecil itu. Melemahkan hati dan mengikis iman kita sedikit demi sedikit. Di rumah, peperangan itu mungkin terasa saat komunikasi sudah mulai dingin. Saat kasih sudah semakin pudar. Dan tanggung jawab terasa justru seperti sebuah beban. Ada saat kita ingin menyerah, menghindar atau berkata, untuk apa semua ini? Dan disitulah musuh kita bekerja melalui bisikan keputusasaan dan kepahitan. Dan yang paling sering, peperangan itu terjadi dalam pikiran dan hati kita. Saat kita bergumul dengan suara-suara tuduhan, kamu tuh gagal, Tuhan tuh gak peduli sama kamu, kamu tuh gak layak. Iblis menyerang lewat rasa bersalah, rasa malu, rasa tidak cukup. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, kita gak berperang sendirian. Kristus sudah menang. Dia sudah mengalahkan musuh. Dia tahu betapa kerasnya medan peperangan ini. Dan itulah sebabnya Kristus mengundang kita untuk mengenakan Kristus sebagai pelindungan, kekuatan, dan kemenangan kita. Ini bukan lagi soal mengandalkan diri sendiri, tapi soal menghidupi identitas baru kita di dalam Kristus. Karena kita tahu, sendiri kita gak bakal sanggup, saudara. Kita sadar tanpa Kristus, kita tuh mudah lelah, mudah goyah, mudah jatuh. Tapi saat kita tinggal di dalam Dia, dan Dia ada di dalam kita, disitulah kita mendapat kekuatan. Dan ini juga yang menjadi kekuatan dan penghiburan kita. Bahwa kita punya Tuhan yang tahu persis beratnya pergumulan hidup ini. Betapa beratnya peperangan yang kita hadapi. Dan tidak hanya tahu saudara, tapi juga turut merasakan yang kita rasakan. Firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Itulah pengharapan kita. Kita punya juru selamat yang bukan hanya ada di atas sana dan menonton kita, saudara. Tapi dia pernah berada di bumi ini dan merasakan semua yang kita rasakan. Dan dia ada bersama dengan kita saat ini. Oleh sebab itu, mari sekali lagi kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita hidup dari kemenangan yang sudah Kristus menangkan? Atau kita masih terus berusaha mengejar kemenangan dengan kekuatan sendiri? Dan bagaimana kita dapat lebih lagi mengenakan Kristus dalam hidup kita setiap hari? Di rumah, di tempat kerja, dan di tengah dunia yang penuh dengan kompromi. Sekali lagi saudara, peperangan rohani yang kita hadapi itu nyata. Tetapi kemenangan kita di dalam Kristus juga nyata. Tugas kita bukan untuk berperang, untuk meraih kemenangan itu. Melainkan untuk hidup setia di dalam kemenangan yang telah Tuhan raih melalui salib. Mari kita terus kenakan Kristus.
bersandar kepadanya, dan berdiri teguh sebagai prajurit-prajurit Kristus. Bukan dengan takut, tapi dengan iman. Sebab kemenangannya adalah kepastian dari pengharapan kita. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang berinjil, maka seharusnya kita tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri, tetapi terus bergantung pada kekuatan Kristus yang telah menang atas segala kuasa kegelapan. Orang-orang berinjil seharusnya tetap hidup dalam kemenangan Kristus dan melayani dengan kekuatan yang berasal darinya, bukan diri sendiri. Dan sebagai orang berinjil, kita memiliki keyakinan untuk berdiri di dalam menghadapi pergumulan hidup. Karena tahu bahwa kemenangan itu sudah dimenangkan oleh Kristus. Amin. Mari sebagai respon kita naikkan satu pujian. Anugerahnya telah angkatku dari amuk laut menderu. Aku aman di dasar teguh, Tuhanlah keselamatanku. Kami tidak takut karena kami tahu siapa yang bersama dengan kami. Tiada takut di kegelapan, Dia kuatkanku untuk melawan. Kananku pandang surya fajarmu, Tuhanlah keselamatanku. Tiada seperti Engkau. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku, Tuhanlah keselamatanku. Amin. Terima kasih Tuhan, kami memiliki pengharapan kekal di dalam Kau ya Tuhan. Harapanku dalam Tuhan, setiap janji-Nya Dia genapkan. Musim hidup datang berlalu, Ini iman kami Tuhan. Tuhanlah keselamatanku. Sehingga dalam segala keadaan kami tetap percaya kepada Engkau. Saat susah atau resah, ketika kalah dan lemah, namun selalu baru rahmat-Mu, Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku, Tuhanlah keselamatanku. Hingga ajalku menjelang, Dia tak akan tinggalkanku. Dia bangkitkan kelakku pula, Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti
Tuhanlah keselamatanku. Mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi anaknya. Amin. Mulia bagi Roh Kudus. Tuhanlah keselamatanku. Mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi anaknya. Mulia bagi Roh Kudus. Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah Sorak-sorai bagi Yesus, Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur atas apa yang telah Engkau selesaikan di atas salib ya Tuhan. Sebab melalui pengorbananmu, kami yang seharusnya binasa diselamatkan. Sungguh Engkaulah Tuhan, keselamatan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ini bukan tentang kami. Ini bukan peperangan kami, tapi peperangan-Mu. Dan Engkau telah memenangkan peperangan ini ya Tuhan. Di salib itu Engkau menghancurkan kepala si ular. Engkau memenangkan peperangan ini. Dan Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga bertobat di hadapan-Mu. Sekiranya selama ini kami menjalani kehidupan kami dengan kekuatan kami sendiri. Kami merasa mampu berjalan sendiri. Dan kami tidak bersandar pada kekuatan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Allah Roh Kudus tolong kami. Mampukan kami untuk dapat menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Untuk senantiasa mengingat bahwa status kami sudah diubahkan di dalam Kristus. Identitas kami adalah anak-anak Allah. Dan ajar kami untuk bersandar hanya kepadamu di dalam menghadapi peperangan ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan melakukan sakramen perjamuan kudus ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini juga sekali lagi mengingatkan kami akan karya-Mu, pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami orang berdosa ini ya Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Dan biarlah kita melakukannya bukan sebagai rutinitas. Yang dapat mengikuti sakramen perjamuan kudus adalah mereka yang sudah percaya di dalam nama Yesus Kristus. Dan yang sudah menerima sakramen baptisan. Sakramen perjamuan kudus mengingatkan kita akan karya keselamatan yang Kristus lakukan bagi kita manusia yang berdosa. Perjamuan kudus juga mengingatkan akan persekutuan kita dengan Kristus dan juga anggota tubuh Kristus. Serta merupakan pewujudan pengharapan akan kedatangannya kembali. Mari saat ini bersama-sama kita angkat roti yang ada di tangan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita pegang adalah roti biasa. Namun kita menaruh iman bahwa roti yang kita pegang ini adalah melambangkan persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur yang kita pegang adalah anggur biasa, namun kita menaruh iman bahwa anggur yang kita pegang adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan kita dengan menaikkan doksologi. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah super amat, puji Dia ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan duduk saudara, selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati.